Kamu kembalilah dan cari tahu dia ini. Tuan dari keluarga mana? Siapa tahu kita malah diuntungkan. Sekarang pemeriksaan di kota sangat ketat. Aku hanya bisa menunggu sampai malam ketika tidak ada orang dan diam-diam menyelinap masuk. Saat ini kita tidak kekurangan perak. Jika tidak berhasil, kita ternak saja serangga gu di tubuh pengurus tempat ini. Nanti seluruh penginapan ini akan jadi milik kita. Kamu mau membuat masalah ini makin besar? Kamu tidak takut akan ketahuan orang? Tuan, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Aku rindu sekali. Ayolah, kalian sangat cerdik. Begitu mendengar rumor, kalian langsung kabur. Bahkan sampai tidak menyapa aku. Kalau memang begitu, jika aku sungguh ingin kabur, kenapa aku masih ada di sini? Aku mau beritahu satu kabar baik untuk Tuan. Ini kesayanganku yang baru. Bagaimana menurutmu? Dia agak jelek, tapi tubuhnya sangat kokoh. Cukup aku perintahkan, dia langsung bisa berjalan-jalan seperti orang biasa. Bisa dibilang tujuan kita sudah tercapai. Matanya terlihat kosong dan tidak bersinar. Dilihat bagaimanapun tetap terlihat palsu. Aku masih mencari caranya. Hanya bisa bilang serangga-serangga gu ini punya tingkat kesuksesan yang tinggi. Juga bisa memberikan manfaat banyak untuk Tuan. Maukah mencobanya? Tidak usah buru-buru. Kalian istirahat saja dulu. Beberapa hari ini di sini, aku ada urusan lain. Hanji akan sepenuhnya patuh pada Tuan. Tahan dirimu, aku pergi. Menurutmu, kenapa dia sangat tidak menghargaiku? Aku kembali ke kota untuk mengecek. Kamu berhati-hatilah. Nyonya, semakin hari semakin cantik saja. Pantas saja Kaisar tidak tahan untuk terus kemari tiap hari. Mau mengandalkan kecantikan untuk memenangkan hati seseorang, tapi Nyonya masih bersikap seperti remaja belasan tahun. Tidak sopan. Kenapa kamu kesini tanpa mengabari dulu? Nyonya, tidak usah bersikap begini padaku. Kali ini aku datang karena ingin memberikan hadiah padamu. Hadiah, kalau kamu punya suatu rencana, bicarakan saja padaku. Sekarang tidak ada yang perlu aku khawatirkan. Aku menunggu Nyonya hingga mengatakan ini. Sebenarnya tidak sulit, hanya saja Nyonya harus mengambil keputusan. Setelah yakin, barulah dilakukan. Nyonya, apakah Nyonya sudah mempertimbangkannya baik-baik yang dia katakan sebelumnya? Tidak ada yang harus dipertimbangkan. Keinginan Kaisar sulit untuk dipahami. Sudah lewat dari masanya. Berkatku tidak akan bertahan lama. Dia benar, aku harus berpikir untuk jangka panjang. Lagi pula kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada kita kelak. Jadi, kita lakukan saja. Kasim Lee, terima kasih banyak untuk beberapa hari ini. Nyonya bersimpati pada para pelayan. Nyonya secara khusus memintaku untuk menyiapkan hadiah-hadiah kecil. Kamu juga jangan merasa terasingkan. Anggap saja Nyonya mengundangmu untuk makan. Nyonya sungguh murah hati. Dia baik pada kami. Kami semua mengingatnya. Bibi King, tenang saja. Berlian ini menyilaukan sekali. Ini sungguh barang yang berharga. Tugasmu sudah selesai diurus. Nyonya, tenanglah. Hamba sudah menyerahkan barangnya pada Kasim Lee. Selanjutnya, kita saksikan kelanjutannya. Apakah racun yang diberikan ampuh? Kita hanya lakukan sedikit-sedikit. Jadi, tidak akan ada yang menyadarinya. Baiklah, asalkan Kaisar pada akhirnya tidak tewas di istana Qixiang ini. Mereka tidak akan bisa menemukan kita meski sudah mereka cari hingga ke dasar. Kenapa bisa secepat ini? Semuanya sudah tahu. Bukannya sebelumnya sudah disembunyikan dengan cukup baik? Kabar ini tampaknya sudah mulai beredar dari kemarin. Katanya kemarin orang-orang di Pavilion Qian Yunshuan keracunan makanan. Tabib yang mengecek mereka juga tidak melihat putri mahkota. Aku khawatir berita ini sudah menyebar di istana sekarang. Putri, ini benar-benar tidak bisa disembunyikan lagi. Meski tidak bisa disembunyikan, tetap harus dirahasiakan. Masalah ini harus diketahui oleh ayahanda terlebih dulu. Kita segera berpisah saja. Aku mau menemui ayahanda, sedangkan kamu menemui pangeran keempat. Dia pasti tahu Yungying ada di mana. Baik, hamba pergi sekarang. Nyonya, untuk apa Wanrong datang ke istana Qixiang kita?
Dia sedang di istana dan bicara sana-sini. Begitu melihat aku disukai oleh kaisar, dia otomatis langsung cari dukungan dan mengantri di barisan. Dia sungguh cerdik, tapi Nyonya punya rencana apa untuknya? Seekor kambing hitam dengan polosnya kemari. Untuk apa aku menyingkirkannya? Wajah bertopeng tidak bisa dipercaya. Jika suatu hari masalah ini terbongkar dengan adanya Wanrong, bukankah kita jadi punya jalan keluar? Nyonya sungguh bijaksana. Yang mulia pangeran, Fei Cui, kenapa kamu keluar? Mungkinkah terjadi sesuatu di dalam istana? putri, tuan, mari kita bicarakan ini sambil berjalan. Yang satu di kediaman pangeran, yang satu di kediaman Menteri Pertahanan. Aku bukannya bodoh dan tidak tahu latar belakang kalian. Kabar bahwa Putri Mahkota tidak ada di istana sudah tersebar. Sekarang Putri Hesuo sedang berurusan dengan Kaisar. Saat ini harus memikirkan cara untuk mengatasi keduanya sekaligus. Jangan cemas, kami masuk ke istana sekarang. Aku benar-benar membuat kalian kerepotan. Sudah membantuku menyembunyikannya selama ini. Menghadapi sifat Wanrong yang suka ikut campur itu, sudah sulit bagi mereka untuk bertahan sampai saat ini. Sekarang sudah bisa membicarakannya kan? Barusan kamu bilang ada yang menjebak Putri Mahkota. Bagaimana ini bisa terjadi? Entah dari mana Wanrong mendengar kabar itu. Semuanya mengatakan Yuning diam-diam kabur keluar istana untuk main. Sebenarnya tak masalah kalau mau bilang dia suka bermain. Tapi dibicarakan hingga seheboh ini, tetap saja tidak bagus untuk reputasi Yuning. Apakah kamu begitu tergesa-gesa ke sini untuk protes? Ayahanda, yang Xuan katakan semuanya sungguhan. Wanrong jadi sangat merusak reputasi adik. Ayahanda, jangan berbaik hati pada dia lagi. Sudah, jangan mengacau. Kamu membuat kepalaku pening. Putri Hesuo, mohon segera lepaskan tangan Putri. Kaisar mengeluhkan kepalanya pening sejak bangun pagi ini. Kenapa tidak memanggil tabib untuk mengeceknya? Ayahanda, masalah kesehatan tidak boleh ditunda-tunda. Ya, kemarin malam hanya masuk angin saja, bukan masalah apa-apa. Yang mulia Kaisar, yang mulia Pangeran menyampaikan pada Kementerian Pertahanan, ada hal yang penting yang harus didiskusikan. Suruh mereka masuk. Kak Rongki, aku sedang buru-buru dan tidak sempat dandan. Jangan sampai dia melihatku. Ayahanda, sepertinya tidak baik kalau aku tetap di sini saat kalian berdiskusi. Bagaimana kalau aku undur diri dulu? Pergilah. Bagaimana ini? Kalau keluar pasti akan berpapasan. Bagaimana kalau aku menunggu di balik tirai saja? Anak ini, terserah kamu sajalah. Ayahanda, salam yang mulia. Ya, bangunlah. Putri Mahkota ini bukannya menunggu di Pavilion Qian Yunshuan, kenapa malah berpakaian seperti laki-laki? Ayahanda, mohon tidak perlu buru-buru bertanya. Sebaiknya simak terlebih dahulu penemuan penting kami. Masalahnya seperti ini. Kalian sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Ayahanda terlalu memuji. Ini semua sudah sepatutnya dilakukan pejabat. Salah Ying karena keluar istana tanpa izin, tetapi dia juga telah memberikan banyak bantuan. Bagaimanapun juga dia seorang gadis, kenapa dibiarkan ikut menyelidiki sepanjang hari? Kali ini aku tak akan mempermasalahkannya, tapi ke depannya jangan bertingkah begini lagi. Aku mengerti. Permasalahan ini implikasinya sangat luas. Putra mahkota akan diberikan wewenang penuh sebagai perwakilan kekaisaran. Ronggi akan membantu. Kemudian saudara ini juga bantulah. Lakukan yang terbaik untuk menyelidiki siapa dalang di balik ini. Baik, Ayahanda. Tentu yang mulia. Mereka semua sudah pergi. Kamu masih tidak mau keluar juga. Ayahanda, aku pamit dulu ya. Diskusi yang barusan jangan sampai diceritakan kepada siapapun. Ayahanda tenang saja, aku tidak mendengar apapun. Anak ini, sejak kapan dia sudah menjadi dewasa?